Hello everyone. Nice to see you again. How are you there? Are you good? Are you healthy? Are you happy? I hope so. Well, in this occasion, we are still discussing about analytical exposition text. Jadi kita masih membahas analytical exposition text dan kali ini yang akan kita bahas adalah language features atau unsur kebahasaannya. Apa saja unsur kebahasaannya? Ayo kita bahas sekarang. Number one, the use of simple present tense. Jadi yang pertama adalah menggunakan bentuk simple present tense. Mengapa menggunakan bentuk simple present tense? Karena analytical exposition text menyampaikan pendapat yang bersifat umum dan merupakan fakta. Jadi bentuk tense yang paling sesuai yang digunakan tentu saja simple present tense. Seperti apa simple present tense? Berikut adalah beberapa pola yang digunakan dalam simple present tense. Yang pertama adalah menggunakan pola subjek ditambah dengan verb 1 yang berisi s atau es, tambah objek dan keterangan tempat atau keterangan waktu yang bersifat optional. Bisa ada, bisa tidak. Contoh, Indonesia has many islands. Di sini subjeknya yang berwarna merah Indonesia, has kata kerja pertama, many islands objeknya. Indonesia memiliki banyak pulau. Ini adalah kebenaran umum, ini fakta. Ronaldo plays football in Juventus FC. Ronaldo subjeknya berwarna merah, play kata kerja pertama diisi s karena Ronaldo adalah subjek ketiga tunggal, ada football objeknya. Ronaldo bermain sepak bola di Juventus. Ini merupakan fakta. Contoh berikutnya, all students in Indonesia get English subject at school. Semua siswa di Indonesia, ini subjeknya. Get-nya tidak berisi s kata kerjanya. Kenapa? Karena semua siswa ini jamak. Bukan subjek ketiga tunggal. Sehingga get tidak berisi s. Semua siswa di Indonesia mendapatkan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Ini adalah fakta. Pola berikutnya, subjek. Masih kata kerja pertama ses, cuman tidak berisi objek di sini. Contoh, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Ini adalah fakta. Coba diperhatikan, the sun, subjek berwarna merah. Di sini rise tambah s, rises. Karena the sun adalah subjek ketiga tunggal. Matahari terbit di timur. Itu adalah fakta yang sangat umum. We eat 3 times a day. Kita makan 3 kali sehari. Ini adalah kebenaran umum yang sebagian besar orang di Indonesia pola makannya adalah 3 kali sehari. Humans live on Earth. Manusia tinggal di bumi. Bisa diperhatikan di sini humans lebih dari 1. We juga jamak sehingga kata kerjanya eat dan live di sini tidak menggunakan s atau es. Masih penggunaan simple present tense. Pola yang ketiga adalah menggunakan is/am/are atau istilah lainnya to be atau linking verb, kata kerja penghubung. Nah, setelah is/am/are ini diikuti oleh komplement, pelengkap. Bisa kata sifat, noun, kata benda, adverb, keterangan, bisa frase benda juga bisa. Contoh, Bali is in Indonesia. Bali ada di Indonesia. Fakta. Di sini Bali menggunakan is karena Bali adalah subjek ketiga tunggal. I am a human. I, orang pertama, yang digunakan adalah am. Saya adalah seorang manusia. Fakta.
Mr. Jokowi is the President of Republic of Indonesia. Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Fakta. Is. Kenapa is? Karena Pak Jokowi di sini subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Ronaldo and Messi are great football players. Ronaldo dan Messi, dua orang. Jamak. Jadi di sini pakai are. Ronaldo dan Messi adalah pemain sepak bola yang luar biasa. Fakta. Kita lanjutkan berikutnya. Number 2, the use of mental verb or thinking verb. Menggunakan mental verb, thinking verb, kata kerja yang berhubungan dengan aksi kognitif manusia seperti berpikir atau merasakan dan biasanya digunakan untuk mengungkapkan pendapat, pemikiran, atau perasaan penulis terhadap topik yang dibahas. Contoh, kata kerja yang termasuk mental verb. Think, I think, saya pikir. Believe, I believe, saya percaya. Prefer, I prefer, saya memilih. Agree, I agree, saya setuju. Disagree, I disagree, saya tidak setuju. Doubt, ragu, I doubt, saya ragu. I feel, rasa, saya rasa. Realize, menyadari, I realize, saya menyadari. Di sini ini semua adalah contoh dari mental verb atau thinking verb yang digunakan dalam analytical exposition text. Number 3, the use of saying verb. Saying verb adalah kata kerja yang berfungsi untuk mendukung argumen, terutama saat menyampaikan fakta, bukti penelitian, atau komentar ahli dalam topik yang dibahas. Contoh kata-kata kerja yang termasuk saying verb. Indicate, claim, state, say, mention. Semua kata kerja ini maknanya hampir sama, yaitu menyatakan, mengungkapkan, atau menyebutkan. Contoh penggunaannya dalam kalimat. The research indicates that most Indonesian students don't like reading books. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa Indonesia atau peserta didik di Indonesia tidak suka membaca buku. Researchers claim that vaccine is very effective in reducing the outbreak of the COVID-19 virus. Jadi, peneliti menyatakan bahwa vaksin sangat efektif untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19. Contoh yang ketiga. The professor says that online learning is the only solution for the current condition. Jadi, profesor menyatakan bahwa pembelajaran daring adalah satu-satunya solusi untuk kondisi saat ini. Number 4, the use of connecting words or conjunction. Jadi menggunakan kata-kata hubung atau konjungsi. Kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan antara argumen yang satu dengan argumen yang lain, atau menghubungkan antara argumen dengan supporting details atau pikiran-pikiran pendukung, atau menghubungkan antara argumen dengan simpulan atau reiteration. Kata hubung di sini bisa berupa penambahan atau addition, contoh besides di samping itu, in addition sebagai tambahan, additionally sama sebagai tambahan, further lebih jauh, furthermore lebih jauh sama maknanya. Not only but also, tidak hanya bla 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 tapi juga bla bla bla. Bisa juga berupa comparison atau perbandingan. Contoh but, tapi, meanwhile, sementara itu, however, akan tetapi, on the other hand, di sisi lain,
Bisa juga berupa sequence atau urutan. Contoh, first, pertama, firstly, yang pertama, second, kedua, secondly, yang kedua, third, ketiga, thirdly, yang ketiga, then, lalu, next, berikutnya, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Bisa juga berupa causal conjunction atau cause and effect conjunction. Kata hubung sebab akibat. Contoh, consequently sebagai akibatnya. As a result, sama maknanya sebagai akibatnya. So, jadi. Due to, karena. For that reason, karena alasan itu. Therefore, oleh karena itu. Based on the arguments, berdasarkan argumen-argumen tersebut, because, karena, dan lain-lain. Number 5, the use of connectors of conclusion. Connectors of conclusion adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan antara argumen-argumen yang diberikan dengan kesimpulan yang dibuat oleh penulis. Ini adalah kata yang merupakan penanda reiterasi atau kesimpulan. Signal words for reiteration or conclusion. Contoh, consequently, sebagai akibatnya, as a result, sama maknanya. For that reason, untuk alasan itu, atau karena alasan itu. Therefore, oleh karena itu. Based on the arguments, berdasarkan argumen-argumen tersebut. To conclude, untuk menyimpulkan. In conclusion, sebagai simpulan, finally, pada akhirnya, to sum up, untuk menyimpulkan, all in all, secara keseluruhan, in summary, sebagai simpulan, in brief, secara ringkas, after all, secara keseluruhan, thus, oleh karena itu, obviously, jelas sekali, bla 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 bla, dan lain-lain. Itu adalah contoh connectors of conclusion. Kata-kata ini biasanya muncul, kata hubung ini di depan dari simpulan yang akan diberikan oleh penulis. Jadi jika ditanyakan tentang apa simpulan atau kesimpulan yang diberikan oleh penulis, maka bisa dilihat setelah kata-kata ini. Number 6, the use of evidence and facts to support arguments. Menggunakan bukti dan fakta untuk mendukung argumen. Contoh, ini adalah berupa evidence atau bukti. Bukti berdasarkan hasil penelitian. First of all, Notre Dame's Department of Sociology produced a study in 1998 concerning school uniforms. Pertama-tama, Departemen Sosiologi Notre Dame menghasilkan penelitian di tahun 1998 yang berhubungan dengan penggunaan seragam sekolah. Their findings using 10th grade students show that penemuan mereka yang menggunakan subjeknya siswa kelas 10 menunjukkan bahwa uniforms have no direct effect. Pakaian seragam tidak mempunyai pengaruh langsung pada substance abuse, behavioral problems, or attendance. Jadi tidak ada pengaruh langsungnya terhadap penyalahgunaan zat terlarang, masalah perilaku, ataupun kehadiran. Ini adalah hasil penelitian yang merupakan evidence atau bukti. Berikutnya adalah contoh yang berupa fakta. When we look at classrooms, school corridors, and schoolyard, ketika kita melihat pada ruang kelas, koridor sekolah, ataupun lapangan sekolah, there are mineral water cups, straws, and snack pack rubbish here and there. Ada gelas air mineral,
sedotan, dan bekas sampah, bekas bungkus snack di mana-mana. Ini adalah fakta yang dilihat oleh penulis di sebuah sekolah. Passive smoking, that is breathing in smoke made by a smoker, can lead to asthma attacks and even cancer. Jadi, perokok pasif yang menghirup asap yang dibuat oleh perokok bisa menyebabkan mereka mendapat serangan asma atau bahkan kanker. Ini adalah contoh fakta. Baiklah, demikian penjelasan tentang language features atau unsur kebahasaan dari analytical exposition text. Seperti biasa, kalau ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas, silakan tanyakan lewat WhatsApp atau bisa juga dengan komen di channel YouTube ini. Thank you for your attention. Have a nice day and goodbye.